Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera lagi bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang 10 dan ayat yang ke-11. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk bagaimana kita harus berkata. Saya memberi judul renungan pada saat ini yaitu bolehkah sembarangan berkata? Mencintai hidup dan melihat hari-hari baik dikaitkan dengan menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir yang menipu. Mengapa kita harus menjaga lidah dan bibir kita? Karena dari sana keluar perkataan. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk. Perkataan adalah salah satu sarana bagi manusia untuk mengekspresikan isi hati, untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 di sana dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan mengatakan apa yang baik, apa yang jahat itu semua keluar dari dalam hati kita. Oleh karena itu perkataan adalah ekspresi dari hati kita, ekspresi dari apa yang kita pikirkan. Bolehkah kita berkata sembarangan? Perkataan yang sembarangan itu membawa kegaduhan. Saya memberi contoh, misalnya ini, kita sering kali akhir-akhir ini sedang marak tentang bully, dan ketika kita mengeluarkan perkataan membuli, meremehkan orang lain lewat perkataan kita, pasti hal ini menyakiti hati orang. Pasti dalam bulian itu, dalam hinaan, pasti menyakiti hati orang. Mungkin Bapak Ibu di dalam candaan kita ini kita hanya bercanda. Di dalam perkataan kita ini kita hanya bercanda. Mungkin kita tidak sadar ketika kita mengatakannya, kita sudah menyinggung hati orang lain atau kita sudah menyinggung fisik orang lain, warna kulit, model rambut. Tetapi hal-hal seperti inilah yang akan menimbulkan pertengkaran. Orang yang kita bully, orang yang menerima hinaan kita mungkin akan memukul kita, mungkin akan menghajar kita, akan tercipta saling pukul memukul, dan akhirnya terjadilah kegaduhan. Perkataan yang sembarangan itu membawa kegaduhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat pokok kita 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, hendaklah ia menahan lidahnya daripada mengatakan yang jahat. Kalau perkataan kita penuh dengan makian, kalau perkataan kita penuh dengan hinaan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, hati kita juga tentu tidak baik. Kita tidak bisa membela diri kita dan mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak seperti isi hati saya, apa yang saya bicarakan tidak seperti apa yang ada di dalam hati saya. Perkataan kita itu memancarkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Matius pun 12 ayatnya ke-34 dikatakan karena yang diucapkan meluap dari dalam hati. Kita tidak bisa membela diri dengan mengatakan perkataan saya tidak seperti isi hati saya. Alkitab banyak memberi kita nasihat-nasihat untuk bagaimana kita harus berkata-kata. Di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Amsal 16 ayatnya yang ke-28.
Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Luar biasa Bapak Ibu, dari perkataan kita dengan orang terdekat kita, kita akan menceraikan sahabat karib. Firman Tuhan bilang dari perkataan, dari fitnaan, akhirnya hubungan kita antara keluarga dengan keluarga, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga akan tercerai-berai, akan rusak hanya dengan perkataan. Amsal 20 ayat yang ke-19 mengatakan di sana, jangan kita bergaul dengan orang yang mulut bocor. Karena orang yang mulut bocor itu tidak bisa menjaga rahasia. Orang yang mulut bocor, yang tidak bisa menjaga perkataannya itu tidak menjadi kesukaan bagi orang lain. Tidak disenangi. Karena apa? Karena membawa kekacauan, membawa kegaduhan. Karena itu jaga perkataan kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak memahitkan hati lewat perkataan kita. Yang keluar dari mulut berasal dari hati dan akan sampai ke dalam hati orang lain. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi, yang keluar dari mulut berasal dari hati dan akan sampai di hati orang lain. Yang selanjutnya, perkataan yang sembarangan itu dapat melemahkan orang lain. Amsal 25 ayat yang ke-15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Perkataan itu ada yang membangkitkan semangat, perkataan itu ada yang mematahkan semangat. Sebagai anak-anak Kristus, sebagai saksi Allah, harusnya kita menjadi berkat lewat perkataan kita. Harusnya kita menjadi berkat. Perkataan kita adalah harusnya perkataan yang memberkati. Jangan perkataan kita itu kelihatannya seperti air, padahal ketika orang mencicipinya itu rasanya pahit. Air itu ketika kita punya tanaman itu mulai layu, mulai kering, kita beri dia air, tanaman itu pasti akan kembali segar. Begitulah harusnya perkataan kita, seperti air yang menyegarkan. Di dalam Efesus 4 ayatnya ke-29 di sana, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita akan menjadi kesenangan bagi orang lain ketika perkataan kita penuh lemah lembut. Kita akan menjadi kesenangan, kesukaan orang ketika perkataan kita itu menjadi perkataan yang memberi semangat, perkataan yang penuh berkat, perkataan yang membangkitkan semangat orang lain. Bagaimana kita ketemu dengan orang yang mungkin ada di dalam kelemahan, ada di dalam yang tidak bersemangat, terus kita datang, bukannya kita memberi semangat, tapi kita malah mematahkan semangatnya. Perkataan yang sembarangan itu Bapak Ibu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan saja hanya di hadapan manusia, tetapi harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Yakobus 1 ayat 19 di sana dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena itu Tuhan ciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita banyak mendengar dan sedikit untuk berbicara. Berhikmatlah dalam mengeluarkan perkataan. Dipikirkan terlebih dahulu mana yang perlu untuk kita katakan, mana yang tidak perlu. Kalau memang lebih baik untuk kita diam, maka diamlah. Karena lebih banyak menyimak daripada kita asal-asalan dalam mengeluarkan perkataan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, ia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perselisihan antara keluarga, antara sahabat, orang-orang terdekat itu dimulai dari bibir dusta. Salomo mengatakan 6 hal yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah apa? Dusta yang menimbulkan pertengkaran antara persaudaraan. Allah sangat menentang dusta, Allah sangat menentang tipu, karena itu berlawanan dengan karakter Allah. Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah kebenaran. Jika kita penuh dengan kata-kata dusta, jika kita penuh dengan kata-kata tipu muslihat,
kita tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kita akan dikatakan sebagai anak setan. Kenapa? Karena setan adalah bapa segala dusta. Oleh karena itu, dusta yang hanya bisa dilakukan oleh mulut, tangan dan kaki kita tidak bisa berdusta. Tangan dan kaki kita tidak bisa memperkatakan hal-hal yang dusta yang hanya bisa dilakukan oleh mulut melalui perkataan. Tangan dan kaki kita tidak bisa berdusta, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan kita merusak hubungan kita hanya dengan kebohongan. Jangan kita merusak hubungan tali persaudaraan kita, persahabatan kita bersama rekan-rekan kita, tetangga kita dengan dusta, dengan kebohongan. 1 Petrus 3 ayat ke-10 tadi, siapa yang mencintai hidup? Di sini mencintai memakai kata agape, mengasihi dengan kasih Allah. Hendaklah hati kita itu dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga menjadi mata air yang memancarkan kehidupan, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan orang lain, menghidupkan semangat orang lain. Memang tidak mudah bagi kita untuk mengendalikan bibir kita. Orang katakan bibir tidak bertulang. Tidak mudah bagi kita untuk menguasai lidah kita. Tetapi kita belajar dari Musa di dalam Keluaran 4 ayatnya ke-12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ketika Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak fasih dalam berbicara, bagaimana aku harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata di sini, pergilah, aku menyertai lidahmu, aku akan mengajar apa yang kau katakan. Perkataan ini tidak hanya untuk Musa, tetapi bagi kita orang-orang percaya. Serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang kita mau katakan, apa yang akan kita lakukan, kita mulai semuanya dengan doa. Dan Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kita. Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan, Roh Kudus akan pimpin itu. Sehingga di dalam perkataan kita tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang sembarangan, tetapi perkataan kita itu adalah perkataan yang memberkati orang lain. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai ke 37 firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, setiap perkataan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak binasa, mari jaga perkataan kita, jangan sembarangan berkata. Firman Tuhan sendiri katakan, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan manusia. Puji Tuhan. Jadi mari hidup yang baik, hidup yang indah. Firman Tuhan katakan syaratnya adalah menjaga perkataan. Hari-hari baik kita ditentukan oleh perkataan kita. Jadilah berkat di dalam perkataan, tidak boleh berkata sembarangan. Karena dalam perkataan itu ada kekuatan, di dalam perkataan kita ada kuasa. Karena Tuhan dapat memberkati kehidupan kita melalui perkataan yang kita ucapkan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan renungan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah atau pergumulan hidup dan sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya anugerah-Mu memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berjaga-jagalah pada gerbang mulut kami, sehingga perkataan kami menjadi perkataan yang memberkati orang lain. Hidup kami menjadi saksi-Mu Tuhan, hidup yang menjadi berkat dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, tolonglah
keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.